Halo Aries, apa kabar? Dan juga Crosswatcher, apa kabar? Semoga sehat semuanya, sehat selalu ya. Ketemu lagi bersama saya Damar Aji, yang kali ini kita akan general reading ya, dan khusus untuk membacakan zodiak Aries. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Oke? Dan video ini bersifat general ya, general reading. Terus kemudian juga bersifat timeless. Jadi kapanpun teman-teman nonton video ini artinya masih berlaku. Oke? Untuk Aries, silahkan merapat dan juga berkumpul di sini. Siapa tahu nanti ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan, ada banyak hal yang harus kamu dengerin, dan kemudian kamu simak dan juga kamu lakukan. Karena saya akan mencoba membaca 6 bulan ke depan untuk Aries itu seperti apa. Dan juga buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja bisa langsung hubungi ke kontak yang tertera di kiri atas ya, kiri atas, atau juga di deskripsi. Kita akan melihat teman-teman seperti apa pesan 6 bulan ke depan, hal-hal apa saja yang terjadi atau yang harus kamu perhatikan gitu kan. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Damar Aji. Yang belum subscribe, silahkan boleh subscribe kalau ikhlas, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkan. Karena saya juga bersyukur sekali, berterima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayakan konsultasi kepada saya, bisa ketemu langsung dengan saya juga dengan berbagai masalah dan hal yang sedang kamu hadapi, dan alhamdulillah semoga itu bisa memberikan jalan keluar, bantuan buat teman-teman, solusi, pencerahan dan sebagainya gitu kan. Oke. Kita akan lihat beberapa kartu. Oke. Geser lagi. Dan nanti saya juga akan buka untuk kartu tarotnya ya. Oke, teman-teman, di sini sudah ada invocation, ada radiance, ada blessings, ada nurturing, ada perspektif ya. Oke, kita akan melihat untuk Aries beberapa bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Teman-teman, saya melihat beberapa Aries ini sepertinya sedang ada masalah yang cukup berarti. Saya ambil garis besarnya dulu dari opening card ini ya, dari 5 opening card. Saya ambil garis besarnya dulu seperti apa, lalu nanti saya ambil saran-sarannya terlebih dahulu, tapi nanti saya juga akan melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan kartu tarot yang saya bakal buka lagi nanti di baris kedua dan ketiga. Yang jelas saya melihat bahwa teman-teman untuk Aries sepertinya sedang mengalami permasalahan yang cukup berat ya di kehidupan. Di kehidupan berarti nanti bisa konteksnya adalah masalah keuangan, finansial, pekerjaan, dan juga sekaligus nanti di percintaan kita baca sekalian. Aries, kalau boleh saya merasakan energi kamu sekarang sepertinya butuh sekali yang namanya konsentrasi, menyepi, menarik diri. Kenapa demikian? Karena sepertinya kamu sudah cukup lelah di situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Ini energi mungkin bisa jadi belum terjadi ya, tapi bisa jadi mungkin maju mundurnya sudah dapat juga ya buat teman-teman. Ada yang sudah merasakan atau ada yang sudah terjadi, atau bahkan ada yang mungkin belum merasakan hal ini. Nah, di sini saya melihat bahwa untuk Aries sepertinya memang sekali lagi butuh menarik diri. Di mana Aries butuh sekali yang namanya berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya nanti akan melihat lebih jauh lagi, tapi sebagai gambaran-gambaran besarnya, saya merasakan bahwa kamu ini sedang berpikir keras bagaimana kamu akan lepas dari situasi sulit ini. Dan ini saya melihat memang berhubungan sekali dengan percintaan kamu, tapi nanti percintaan saya lihatnya nanti, saya lebih kepada kehidupan secara umum. Jadi ada beban-beban pikiran, dan itu terkait dengan pekerjaan, dengan keuangan juga. Di situasi sulit atau di situasi ini, saya tidak akan mengatakan ini situasi sulit ya, karena saya nggak mau ini menjadi sugesti yang pada akhirnya diyakini oleh siapapun, termasuk saya juga nggak pengen meyakini bahwa ini situasi sulit.
Meskipun kebanyakan orang mengatakan ini situasi sulit, kalau bisa teman-teman saya sarankan rubah ya statement atau sugesti atau kata-kata yang mengatakan bahwa situasi ini sulit. Karena apa? Ketika bawah sadar kita mengatakan ini adalah situasi sulit, maka itu akan terkirim dan terpancar ke alam semesta, ya, vibrasi kita, dan kemudian terkirim melalui gelombang elektromagnetik dan ke alam semesta, dan alam semesta nanti akan mengerjakannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau pikirannya kita jelek, negatif, maka itu akan terjadi, dan saya yakin kamu tidak pengen seperti itu. Maka saran saya adalah rubahlah statement, sugesti atau kata-kata mulai dari pikiran kita. Jadi katakan selalu bahwa situasi apapun rezeki akan mudah, situasi apapun semua permasalahan akan menjadi mudah dan selesai. Ya, itu hal penting yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, di situasi yang mungkin sekarang ini membuat kamu tuh agak terbebani, kamu harus selalu mendekatkan diri dan juga berdoa, ya. Dan nanti detail-detailnya sekali lagi akan saya baca lewat kartu tarot yang kita munculkan di baris kedua dan ketiga. Dan kamu butuh sekali cahaya nih, butuh sekali pencerahan, butuh sekali teman, ya, untuk kamu ngobrol, untuk kamu sharing dan seterusnya seperti itu. Karena di permasalahan kamu juga ada kaitannya juga dengan permasalahan cinta. Di saat kamu finansial kurang bagus, kemudian kamu juga ada hubungannya dengan cowok kamu atau cewek kamu atau pasangan kamu itu, dan itu kebetulan bermasalah juga. Saat ini sedang terjadi banyak perselisihan antara kamu dengan pasangan kamu. Nah, ini justru memberatkan situasi yang sekarang ini sedang kamu alami, gitu loh. Teman-teman, permasalahan yang kalau boleh saya bilang berat itu biasanya memang berhubungan dengan pasangan, ya, dengan pasangan. Dengan pasangan itu otomatis nanti juga berdampak kepada urusan kerjaan, urusan finansial, bisnis, karir dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu sepertinya sedang sangat menyesuaikan diri, sedang ngalah banget sama dia, kamu berusaha mengalah di antara tuntutan-tuntutan dia yang kadang-kadang berlebihan. Saya merasakan bahwa kamu sedang kayak bete banget gitu loh ngadepin dia, yang overthinking, selalu curiga, selalu nggak percaya. Jadi seolah-olah dia tuh kayak curiga terus dan kayak cemburunya berlebihan. Jadi semuanya saya melihat itu berlebihan, gitu ya teman-teman. Oh ya, teman-teman, saya akan menegaskan bahwa semua video yang saya buat, bacaan-bacaan yang saya buat itu kan bersifat general reading, ya. Jadi tidak sama sekali ditujukan kepada salah satu orang atau salah satu pihak atau seseorang atau siapapun, tidak. Jadi ini all people, jadi semua orang, semua teman-teman yang mendengarkan ini, ya semua kalau memang resonate dan itu ada hubungan sama kamu, itu buat kamu. Tapi tidak saya tujukan kepada salah satu pihak, orang, personal, itu tidak sama sekali. Dan sama sekali juga tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah pribadi seperti saya sendiri, itu tidak ada. Jadi pure yang namanya kita tarot reader itu membuat bacaan ini pasti untuk semua orang, untuk semua pendengar, untuk semua penonton. Oke, jadi catat baik-baik itu supaya energinya lebih kamu bisa rasakan banget. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa untuk Aries ini memang sepertinya memang berada dalam kondisi yang hubungannya kurang baik, ya. Nah, kita akan cek lagi ke kartu tarot lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Oke, teman-teman, kita akan melihat lebih jauh lagi, kita akan clarify energinya lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Kita shuffle dulu untuk kartu tarot yang sudah saya siapkan di sini. Oke, sebenarnya apa yang terjadi dengan Aries, ya? Apa yang terjadi dengan Aries? Oke, kita akan melihat yang terjadi dengan Aries sepertinya. Pertama kita lihat ada Strange. Oke. Ada Strange. Oke, kita ambil. Kemudian ada Two of Swords. Oke, teman-teman. Oke.
Ada lagi Edge of Pentacles. Yes, ini berhubungan sekali dengan finansial atau kesejahteraan, dan itu salah satu yang sedang menjadi persoalan dari Aries juga gitu loh. Nah, ada karma. Oke. Ada Nine of Cups. Baik teman-teman, kita cek lagi energinya lebih jauh lagi. Apa sih yang terjadi di Aries gitu kan? Nah, sekali lagi saya katakan bahwa di sini Aries memang sepertinya butuh mendekatkan diri, menarik diri, berdoa lebih khusyuk lagi, karena kamu butuh kekuatan gitu, butuh kekuatan ya. Butuh kekuatan. Kalau selama ini kamu sudah menghadapi pasangan kamu itu dengan sangat sabar, dengan mengalah-mengalah terus, tapi ternyata sepertinya pasangan kamu itu egonya sangat tinggi dan dia lebih dominan banget gitu loh. Di sini saya melihat bahwa kamu sepertinya sudah sangat jenuh dengan situasi itu dan kamu butuh kekuatan gitu kan. Terus kemudian pasangan kamu banyak kecurigaan-kecurigaan yang selalu menuntut. Kemudian saya melihat lagi bahwa kamu ada dalam kondisi yang bimbang. Pada akhirnya situasi ini membuat kamu berpikir bahwa ini akan dilanjutkan atau tidak. Karena kamu udah merasa sangat lelah, kamu sudah merasa sangat capek gitu loh. Dan di situ kamu kayak meredup ya, auranya meredup, energinya kamu juga kacau banget ya. Energi kamu juga kualitasnya menurun, sehingga kondisi ini membuat kamu semakin turun ya, energinya turun dari berbagai aspek, kayak kesehatan kamu juga kadang-kadang sering terganggu. Dan saya merasa bahwa kamu sering merasakan keluhan-keluhan di badan kamu, terutama di bagian perut ya. Di bagian perut kamu sepertinya sering kali mengalami kondisi atau keadaan-keadaan yang nggak nyaman. Selain perut, saya melihat kamu agak-agak sering kencang di bagian leher atau bahu, di seputar situ. Dan ini secara psikis sih sebetulnya karena memang ada banyak faktor, karena beban pikiran yang sedang kamu rasakan. Tapi juga jangan lupa secara medis kamu juga harus kontrol, harus cek bila perlu kamu check up gitu kan, kontrol, cek darah kamu segala macam. Kenapa sampai sedemikian banget? Karena memang ada kondisi di mana kalau psikisnya terganggu pasti efeknya adalah ke fisik. Asam lambung bisa naik lah dan sebagainya, dan kamu harus benar-benar jaga kesehatan. Nah teman-teman, di kondisi ini saya melihat ada kebimbangan, ada kebingungan. Karena di saat-saat seperti sekarang ini pun kondisi kamu yang sudah dengan pasangan kamu lagi nggak bagus, dan otomatis itu berdampak pada finansial kamu ya. Nah teman-teman, di sini sepertinya kayak ada hukum tabur tuai ya, hukum tabur tuai. Oh ya, saya juga perlu sampaikan, selain ini general reading, ini juga bisa vice versa ya teman-teman. Energinya bisa kebalik, bisa kamu yang kebaca atau dia yang kebaca. Di sini ada kayak semacam karma, hukum tabur tuai, di mana apa yang kamu sedang rasakan ini kayak semacam penghapusan dosa atau kayak semacam karma yang memang mungkin pernah kamu lakukan hal-hal dulu, kesalahan dulu dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, coba kamu cek lagi ya, kamu kontrol, evaluasi apa sih yang sebetulnya terjadi. Karena saya melihat bahwa dia itu sekarang nih kayak yang menuntut banget gitu kan, kayak menuntut banget. Tapi di sisi lain dia itu kayak yang sudah rasanya tuh kayak udah nggak sayang lagi sama kamu, gitu loh, kayak udah nggak sayang lagi sama kamu. Sehingga kamu selain merasakan tekanan, selain merasakan bahwa ada semacam kejenuhan, kebosanan dan juga lelah, tapi kamu juga ngerasain bahwa kok dia kayak berubah ya, kayak ada pergeseran rasa. Itu yang saya rasakan dan yang saya baca dari situasi ini. Oke, mudah-mudahan sesuai atau resonate. Kalau begitu kan nanti saya bisa memberikan advice atau mungkin bacaan lebih lanjut lagi. Itu yang kebaca dari situasi itu. Nine of Cups. Ya, ada situasi di mana memang kamu harus menarik diri, kamu harus
ya kamu paling tidak biar mendapatkan anugerah dari Tuhan dong ya, gitu loh. Dan kamu harus melakukan apa ya, istilahnya memanage dan apa ya, ibaratnya gini teman-teman, mengasuh diri kamu sendiri. Kamu harus merawat diri kamu sendiri. Jangan sampai situasi ini justru membuat kamu itu lupa atau bahkan mengabaikan diri kamu sendiri, terutama masalah kesehatan dan sebagainya. Itu sih kalau yang boleh saya sampaikan sebagai, nggak sekedar saran saja, tapi sebagai apa yang saya baca. Nah, ini dia. Ada The Moon, gitu loh, The Moon. Saya baca nanti lebih lanjut. Geser sini ya. The Moon itu energinya biasanya kurang bagus, teman-teman. Jadi kayak ada bahaya yang tersembunyi, ada sesuatu yang bakalan apa ya, yang sedang terjadi, bukan bakalan ya, tapi sedang terjadi. Nanti saya jelasin lagi lebih dalam. The Moon, Page of Sword, ada lagi Seven of Pentacles, ada lagi Four of Cups ya. Satu lagi ya. Oke. Teman-teman, untuk Aries ya khususnya. Tapi Cross Watcher juga oke. Aries, ada sesuatu yang saya tangkap di sini bahwa ada kemungkinan ya, ada indikasi. Dia kan sekarang nih marah-marah terus nih. Dia nih kayak mulai geser rasanya. Dia tuh kayak yang selalu cari-cari kesalahan kamu. Indikasi yang saya tangkap di sini adalah ada pihak lain ya. Saya tidak akan sebutkan pihak ketiga karena itu terlalu berkonotasi yang wah ini selingkuh gitu kan. Tidak selalu begitu. Ada pihak ketiga, ada pihak lain gitu. Pihak lain yang sepertinya mulai masuk ke dalam situasi hubungan kamu, gitu loh. Jadi sepertinya mulai masuk ke dalam situasi hubungan kamu. Page of Sword. Secara finansial, dia tuh kayak yang lebih bagus, gitu loh. Kayak yang lebih baik. Dan itu yang membuat si pasangan kamu ini agak-agak silau. Gitu. Nah, bahaya tersembunyi atau di kartu The Moon ini memiliki makna yang ganda ya. Artinya ganda tuh bisa jadi itu adalah karena ada pihak lain. Bisa jadi memang berhubungan dengan financial kamu juga. Seven of Pentacles. Bahwa finansial kamu ini memang harus betul-betul diselamatin. Gitu. Diselamatkan. Gitu. Dan kamu sekarang ini kayak dihadapkan dengan pilihan kayak usaha kamu bakal mau apa. Di situ kamu masih bingung ya. Dan pencapaiannya jelas di sini sebenarnya lebih ke kesejahteraan. Tapi ini jadi campur dengan masalah pribadi atau masalah ini kamu masalah asmara kamu, masalah percintaan kamu. Oke, jadi kembali ke opening card tadi yang saya jadikan sebagai saran-saran. Sekali lagi, kamu memang harus banyak berdoa untuk minta petunjuk. Kamu nanti akan mendapatkan cahaya, karena cahaya kamu sekarang kayak bisa dibilang kayak redup ya. Dan kamu akan mendapatkan cahaya itu. Cahaya itu bisa jadi menjadi sebuah semacam keajaiban, blessings ya. Jadi kamu akan ya apa ya? Semoga kamu mendapatkan semacam anugerah. Terus kemudian kamu harus merawat diri kamu sendiri, fokus kepada diri sendiri, supaya kamu mendapatkan segala sesuatu yang seperti yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, kurang lebih yang bisa saya bacakan itu, mudah-mudahan ini bisa membantu. Kesabaran kamu memang sangat diuji, kamu banyak sekali ngalah, kamu banyak sekali nurutin kemauan dia, cuman lama-lama kamu capek, kamu bimbang, bingung.
ini gue harus terusin apa gue lepas aja nih gitu kan, ibaratnya seperti itu ya. Ada kayak juga tabur tuai yang memang terjadi di situ. Coba kamu ingat-ingat, kalau memang kamu pernah berbuat salah, kamu pernah berperilaku yang tidak benar, kamu boleh atau bisa melakukan yang namanya forgiveness terapi. Kamu terapi memaafkan. Terapi memaafkan tidak harus bertemu, tidak harus ketemu langsung, tidak harus say secara langsung, tidak harus mengatakan secara langsung, tapi juga boleh dalam hati bicara sendiri secara energi, secara telepati. Oke, jadi itu yang bisa kamu lakukan. Terus kemudian ya ini ada energi hukum tabur tua yang memang juga harus kamu perhatikan ya. Oke, terus kemudian saya melihatnya sih nanti ketika kamu berdoa dan semakin dekat nanti akan ada solusi dan ada keajaiban juga sih sebenarnya gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya kamu juga butuh petunjuk, butuh saran, bimbingan atau bahkan konsultasi, coaching dan juga reading, silahkan juga bisa menghubungi ke nomor kontak yang tertera, bisa chatting langsung untuk bisa personal reading dan juga konsultasi. Terus apa lagi yang bisa saya baca lagi? Ya, jadi kamu bimbang, dihadapkan dengan beberapa pilihan, usaha kamu juga sedang bingung juga, terus kemudian kamu lebih banyak murung-murung juga sekarang, tapi kamu harus hati-hati karena di sini ada bahaya yang tersembunyi, jadi kamu harus waspada. Oke, kurang lebih itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan warning dan antisipasi buat kamu, dan paling tidak juga kamu harus bisa semakin mendekatkan diri. Sekali lagi ya, harus berdoa, menarik diri supaya kamu mendapatkan kekuatan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu dan juga bisa resonate gitu kan. Kalau tidak ya silahkan kamu bisa melakukan personal reading bersama saya. Bisa chat langsung ke nomor yang tertera. Oke, jangan lupa teman-teman buat subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar setiap kali saya posting video bisa kamu mendapatkan notifikasinya. Sehat selalu ya, jangan lupa sehat selalu. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik, umur panjang yang barokah, dimudahkan rezekinya, rezeki mudah dan berlimpah. Oke, jangan lupa bahagia. Saya Damar Aji.